Oke, selamat pagi teman-teman. Sapanya pagi ya, walau udah siang ya. Karena ini teman-teman yang semangat semua ini, hari Minggu jam 2 teng, ada 40 orang berkumpul di sini untuk belajar. Senang banget. Tadi di grup pada udah minta coffee break lah. Belum masuk udah pada minta coffee break ya. Jadi saya udah siapin espresso sama kue-kue. Sip. Nah, melanjutkan sesi kemarin teman-teman, kita dari Wisdom and Invest atas permintaan dari teman-teman semua, karena kan yang kemarin ikutan acara Trading View kan pada dapet ini ya, tools gratis yang sebulannya sebenarnya itu investasi 350.000. Namun karena Pak Suwandi baik banget, dia mau kasih kita cuan, dia kasih kita waktu 1,5 bulan untuk pakai tools ini. Dan tentunya percuma kalau tools dikasih kita tidak bisa pakai, betul? Oleh sebab itu, hari ini Pak Suwandi akan jelasin lebih detail. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan diketik aja. Namun tunggu Pak Suwandi sesinya selesai dulu ya, karena sesi ini singkat 1 jam. Dan juga mungkin mohon bantuannya Pak Suwandi. Pak, boleh share informasi tentang basic class dulu Pak? Mana tahu teman-teman ada yang butuh. Boleh nih bentar ya, saya share dulu ya. Tunggu ya, mana ya flyernya. Nah, ini kelihatan nggak? Ya, itu flyernya. Bagi teman-teman yang misalnya di sini nih ada kenalan rekan-rekannya yang mau belajar saham dari basic, kami dari Wisdom and Invest ada buka kelasnya ya, di mana ini tenang saja, ini akan diajarin benar-benar dari basic. Anggapannya adalah kalau saya mau trading saham, saham itu apaan sih? Nah, gimana sih? Nah, semua akan dijelasin di sini. Bagaimana cara narik garisnya? Dan hal-hal yang teman-teman perlu tahu untuk memulai di dunia saham. Tentunya kalau bisa kita akan support semua rekan-rekan yang mau tahu. Melihat kondisi seperti sekarang, kalau misalnya nih teman-teman di sekitar kita bisa trading kan lumayan ya, mereka bisa make money dari rumah. Oke, jadi untuk early bird-nya sampai 10 Juni, tepatnya 3 hari lagi, kita ada di 199.000 per orang, dan daftar berdua 348.000. Silakan nomor kontaknya sudah ada, atau nanti langsung japri aja ke saya. Dan boleh kita untuk subscribe di YouTube channel di Wisdom and Invest, supaya nanti ke depannya ada informasi apapun, update tentang tools-tools yang bisa teman-teman gunakan atau informasi di market, kita akan publish di YouTube. Oke, sekarang saya kembalikan ke Pak Suwandi. Pak Suwandi ini adalah creator dari tools ini, Oh, yang saya juga angkat topi. Gak gampang untuk bikin script seperti ini, hasilnya mantap bener. Semoga ilmu ini bisa teman-teman serap. Ingat dicatat ya teman-teman ya penjelasannya ya. Oke, thank you Pak Suwandi. Silahkan memulai kelasnya Pak. oke, Terima makasih kasih. Tony. Oke, selamat siang semuanya. Ini tools ini EWI ini harus di invite dulu baru bisa. Kalau misalnya nanti udah di invite itu cari indikator. Di ini saya jelasin yang awal dulu. Kalau udah di invite cari di sini. Nah, ini ada dikunci berarti itu nggak bisa sembarang orang pakai. Hanya di invite baru bisa dipakai. Untuk mode seperti ini kalau double klik dia akan muncul di sini. Ini saya hapusin dulu ya bentar ya. Ini double klik. Ini klik 2 kali. Tunggu dia proses dulu. Ini bintik-bintik dia proses dulu. Ini udah proses udah selesai. Kemudian kita mau tampilkan yang function pertama itu untuk menghilangkan sementara ini settingnya. Nah, di sini ada trend. Trend itu ada single, double, triple. Area ini ada dia langsung otomatis mengeluarkan supply dan demand. Ini ada juga di sini DNA itu untuk
lihat kekuatan dari candlenya per hari ini, misalnya per hari ini atau per jam, per H4 juga bisa. Ini berdasarkan analisa wave. Nah, ini ada sinyal, ini ada kondisi, kalau misalnya kita mau deteksi dia kondisinya sideways-nya di mana. Ini juga ada auto support resistance dari bank sentral, tapi ini nggak semua pair, untuk ini khusus untuk di forex. Ini hanya berlaku untuk emas, oil, GBP, Japan Yen, GBP USD, USD Japan Yen, Aussie USD, USD Kanada, Euro USD, dan rupiah. Rupiah itu harus di time frame weekly. Nah, ini juga bisa, saya mau tahu kadang-kadang satu saham ini udah IPO berapa lama gitu. Nah, ini kalau diklik dia akan muncul. Ini contoh ya. Saya mau tahu IHSG mulai dari sejak kapan resmi. Ini diklik sekali dia akan muncul di sini. Nah, pada tanggal 4 April 1983. Misalnya saya ketik BBCA. Nah, ini langsung muncul. Nah, pertama ini kita pakai sinyal aja. Saya sih suka kalau kemarin Bu Juju Juliati kan suka pakai yang single. Saya sukanya pakai yang double. Nah, kenapa saya suka pakai yang double? Komposit aja ya. Ntar ya, dia lagi analisa. Nah, ini udah keluar. Ini yang warna pink muda itu pas time frame yang sekarang lagi di chart. Kan saya bukanya chartnya kan daily. Nah, yang warna pink yang agak tua itu adalah satu tingkat di atas weekly, satu tingkat di atas daily, berarti weekly ini. Berarti kedua time frame ini kalau mode sekarang gini, ini lagi turun. Nah, untuk sekarang IHSG ini kondisi sangat kuat untuk naik, baik untuk daily dan weekly dia trennya lagi ke atas. Ini satu lagi, kalau misalnya saya mau lihat sebenarnya tren ini seberapa kuat untuk daily, saya aktifkan di sini DNA-nya. Tunggu bentar ya, dia lagi proses. Nah, ini tren ini kondisi dari IHSG berada di tren kondisi mencapai puncaknya. Makanya dia keluar, ini ada dot. Dot ini ditandai dengan DNA keluar dalam model alfabet. Ini kan ada alfabet. Dia biasanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Ini bisa turun dalam nggak? Ini nggak akan mungkin bisa turun dalam, koreksi paling daerah sampai kemari, kemudian dia akan lanjut naik lagi. Soalnya di time frame weekly itu dalam kondisi yang sangat strong. Nah, kalau misalnya kita mau lihat lebih detail, kita bisa pindah ke time frame weekly. Weekly ini kan trennya kan mulai mengecil, kekuatan tekan jualnya mulai mengecil, mulai dari yang tadi kan di daily itu kan suara saya kedengaran nggak? Nanti suara saya nggak kedengaran lagi. Kedengaran suara saya nggak? Aman ya? Lancar ya? Aman. Oke. Nah, ini konsep dari ini hampir mirip dengan momentum. Dia akan menilai momentumnya gimana. Kayak misalnya sekarang ini kan F, dia kan keluar bintik-bintik ini. Dia mulai mau reversal. Sama seperti yang tadi daily itu mulai keluar bintik-bintik hijau,
dia mau koreksi turun dulu, tapi nggak dalam. Ini kan model untuk yang weekly, itu kondisinya mau up ke atas. Dari tekanan yang sangat kuat turun, sekarang pelan-pelan kan mulai melemah dia. Tekanan jualnya kan mulai melemah. Dia mau up ke atas, ini kan makin lama makin kecil kan, dari model 9, 8, 8, 6, 5, 5, 2. Nah, ini 1 nanti kalau keluar 0, 9, 1 dia mulai naik lagi. Oke. Ini supply dan demand. Kalau biasanya sih kalau kita udah mahir kayak Pak Adit dia udah mahir, dia nggak butuh tools ini lagi. Nah, bagi yang masih belum tahu kita mau TP-nya di mana gitu, atau entry-nya di mana, kita bisa manfaatin area supply dan demand. Nah, kelihatan kan? Ini kan daerah supply-nya, dia kena daerah ini, dia akan sideway dulu, daerah berhenti sampai daerah sini, kemudian baru mantul ke atas lagi. Naiknya bisa sampai daerah mana? Naiknya bisa sampai daerah ini 5.400 sampai 5.600. Ini daerah ini sampai kemari kan terlalu jauh. Kita mesti periksa daerah ini ada nggak secara historis. Ini kan daerah ini 1. Nah, daerah sini ada. Berarti lebih kurang 5.400 sampai 5.600. Yang warna merah. Nanti ini koreksi dulu, koreksi kecil, daerah sini, udah selesai, dia baru lanjut naik lagi sampai targetnya di daerah ini. Oke. Kemudian ini DNA tadi udah. Nah, ini kalau wave ini kalau saya tidak dianjurkan untuk pakai itu dulu sebelum kita bisa analisa wave. Soalnya ini dia bisa auto mendeteksi awal wave-nya mau di mana. Ini saya kosongkan dulu supaya nggak kelihatan. Nah, dia langsung otomatis mendeteksi. Ini dia butuh, kalau analisa wave, dia butuh untuk break dari fraktal. Nah, dia langsung otomatis. Ini kalau contoh di HSG nggak gitu ketara. Kalau mau lebih jelas, ini di gold. Gold jelas sekali. Nah, ini puncaknya. Ini gold sudah break dari gate-nya wave 1. Wave 1 atau wave A. Dia udah break, berarti ini confirm targetnya di daerah ini atau daerah ini. Setelah selesai, dia baru mulai pullback lagi ke atas. Dia ke daerah ini atau ke daerah ini. Nah, selesai, dia baru pullback lagi ke atas. Cuma saya tidak rekomendasi kalau bagi yang masih belum ngerti itu bisa rancu ya. Seperti tadi kalau kita buka di komposit itu seolah-olah dia udah mau naik tinggi. Padahal enggak. Kita mesti ngerti dulu konsepnya. Oke. Ini saya aktifkan sinyalnya. Nah, ini sinyal ada dibagi atas 3 kategori. Kalau SS itu berarti sell on supply. Kalau BD berarti buy on demand.
Nah, biasanya sih diiringi dengan pertama BD dulu keluar. Kalau BD dulu keluar berarti time frame tingkat pertama pada kondisi daily dia mau naik. Nah, setelah itu keluar jempol. Berarti time frame berikutnya sekarang yang di chart ini daily. Berarti yang jempol ini adalah weekly. Itu juga mau naik. Kalau time frame di atasnya lagi, itu yang monthly, itu keluar boom. Berarti 3 arah dalam kondisi searah trennya. Biasanya ini akan naik cukup signifikan. Oke, ini saya kasih lihat contoh. Ini nggak bisa kelihatan di sini. Yang historis sudah nggak bisa kelihatan, sudah saya delete. Dia nggak bisa tampilin semua atau terlalu banyak, dia bisa hang. Oke. Kemudian ini untuk auto bank sentral itu biasanya sih untuk forex. Kalau nggak trading di forex ya diabaikan aja, dia bisa automatic. Ini kalau saya klik ini, dia kalau untuk komposit dia nggak akan muncul, nggak akan muncul sama sekali. Nah kalau misalnya saya ketik yang tadi ada SAU USD, dia langsung otomatis muncul. Kita nggak usah ngeset apa-apa lagi. Ini contoh lihat di daerah sini kan ada support kuat, dia langsung berhenti di daerah sini kan, semua buah bodinya nggak pernah jebol dari ini. Ini juga sama tuh lihat. Nah ini saya buka satu lagi yang rupiah. Rupiah akan rebound dulu dikit, baru mulai lanjut. Dia pas kena ini, pantul ke atas. Ini untuk time frame daily. Kalau di weekly sih memang sih lebih jelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman, jika ada pertanyaan boleh silakan diketikkan. Jika ada yang nggak mengerti, boleh lihat di sebelah kanan atas ya, itu ada gambar chat, itu diklik aja. Kalau di saya tampilannya adalah di sebelah gambar orang. Nah, itu ada chat, teman-teman bisa gunakan untuk chatting. Tinggal diketik aja pertanyaannya. Kita tunggu juga, nggak apa-apa, sambil mungkin dilanjutkan penjelasannya, Pak. Ini nanti bulan Juli kalau kan dikasih yang model EWI. Nanti saya juga kasih untuk yang EWI Plus. Nah, EWI Plusnya itu apa isinya? Ini bisa otomatis mendeteksi dia kondisi sideways. Yang tadi di sini kan ada angka nih, ranging 23,6. Nah, ini saya apa dulu? Ini ada untuk volume dan volume ori. Kalau volume ori biasa aja. Ini nggak ada. Bentar ya. Nah, dia keluar volume biasa. Ada lagi satu, ini volume yang disesuaikan dengan kondisi. Ini lebih cocok ke market forex. Dia langsung mendeteksi. Nah, ini ada kondisi sideways-nya berada di daerah mana. Kita mau pilih tampilan berdasarkan background atau dot di bottom-nya. Ini saya kasih dulu yang background. Nah, ini sideways. Ini sideways. Kondisi sideways. Ini dot. Nah, berdasarkan ini dia dot, dia sideways ini. Dia langsung menganalisa bahwa kondisi ini sideways. Nah, ini bisa diperbesar atau diperkecil. Kalau biasa saya standar pakai ini, dia nggak boleh lebih dari 50. Ini saya asumsi 25 ya, saya naikin ya. Naikin juga belum ada perubahan sama sekali ya. Ini kan kosong ya. Ini saya naikin lagi. Jadi 30. Nah ini kan full kan, jadi full kan.
Ini nanti juga saya lampirkan yang bisa diakses itu EWI dan EWI Plus. Dua ini. Nah, kalau untuk yang ini masih belum bisa untuk diakses untuk publik. Nah, kalau yang model ini kegunaannya apa? Ini kegunaannya langsung dia bisa merekomendasi kita mau scalpel, swing atau hold. Ini weekly nggak bisa, dia hanya bisa di 15 menit H1, H4, dan daily. Misalnya daily. Dia langsung ngeplot, ini sebenarnya moving average biasa, cuma di time frame daily itu dia bisa keluar H4, daily, weekly, dan monthly. Nah, kalau misalnya ini kan kondisinya saya mau sinyalnya itu dia keluar modelnya. Kalau saya mau lebih lama, saya nggak mau tunggu. Ini tergantung ya, kalau model ini kan berarti kan beberapa hari. Kalau misalnya di 15 menit, dia juga keluar, cuma dalam kondisi yang jauh lebih cepat. Ini saya set ke swing, dia jauh lebih lama. Ini BBCA mau naik. Ini kalau mau di hold juga bisa, dia jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Nah, ini panjang sekali. Ini dari sini long sampai kemari. Ini juga bisa langsung dikasih kalau dia muncul sinyal nggak langsung kita nggak langsung kita action ya. Kita harus wajib tunggu di daerah supply dan demand. Ini saya kasih contoh. Nah, misalnya ini, dia kasih sinyal long, berarti mau buy ke atas. Bukannya langsung di sini buy. Kita tunggu daerah warna hijau. Ini kan daerah demand-nya. Demand-nya di mana? Kan di daerah ini 2. Ini kan yang paling banyak. Nah, biasanya saya tunggu di daerah ini 1, 2, 3, 4. Ini kan di tengah-tengah sini kan kena semua 4-4. Saya tunggu di sini. Tunggu di sini. Nah, ini saya tunggu di sini kan dan kan. Baru dia pelan-pelan mulai naik ke atas. Sampai kondisi dia keluar sinyal sell, baru saya buang. Atau misalnya dia mulai jebol kedua garis ini. Ini kan garis hijau dan biru itu adalah kondisi daily H4 dan D1. Dia mulai jebol, saya buang. Buang daerah sini. Ini kan tadi ini ya, daerah ini ya. Jadi sampai daerah kemari, berarti kan dapat lebih kurang 4.000 lebih. Kan lumayan. Oke, penggunanya juga nggak rumit. Untuk ini masih belum bisa di-sharing, soalnya masih dalam tahap pengembangan lanjutan. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Aldo. Penggunaannya bisa untuk time frame jam atau menit nggak? Bisa, tadi kan saya udah kasih lihat ini kan 1 hour. Ini bukan hanya untuk di saham, di forex juga bisa. Nah, ini contohnya misalnya di forex USD Japan Yen. Nah, ini kan muncul ini.
Misalnya saya mau kasih sinyal. Ini Japan Yen untuk 1 hour, dia tunggu di demand. Tunggu di daerah ini. Ini kan warna hijau. Kalau misalnya kita ini terlalu rame, selendangnya di off-kan aja. Tunggu dia proses dulu ya. Nah, ini kan udah hilang. Berarti daerah-daerah ini. Tunggu di daerah sini, baru action buy ke atas. Cryptocurrency untuk EWI bisa. Untuk multi time frame masih belum bisa. BTC USD. Ini untuk yang EWI itu semua time frame bisa, sampai 1 menit juga bisa, kecuali yang multi time frame yang terakhir yang belum saya sharing itu nggak bisa. Ini daily, weekly, monthly, semua bisa. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak Philip Wijaya bertanya, ada screener untuk pilih saham atau harus lihat satu-satu? Scannernya ada. Bentar ya. Ini kalau mau scan ini untuk saham. Kalau ini mau scan untuk forex. Cuma yang di saham itu saya hanya fokus di LQ45 plus 15 emiten yang kita masukin. Dia bisa sama kita pantau. Kondisinya udah sampai di mana. Bentar ya, dia lagi proses. Soalnya ini scanningnya live. Oke. Bentar ya, belum semua keluar. Nah, ini 5 menit. Ini daily, ini weekly. Ini bisa dipilih-pilih. Kalau misalnya di atas ini, saya nggak mau 5 menit. Saya mau misalnya H4. Ya pilih di sini aja H4. Klik di sini dulu, baru H4. Cuma ini model scanning untuk trial 1,5 bulan tidak dapat ya sama sekali ya. Oke. Ini lagi pula kalau belum account-nya TradingView ke Pro nggak bisa pakai yang model scanning. Wajib yang Pro. Soalnya dia butuh beberapa script untuk digabungkan. Ini yang forex. Ini bacanya gimana? Kalau model ini untuk yang daily, kondisi SAU. SAU kondisi Australian dollar, Kanada itu dalam kondisi tren naik ke atas. Kalau biru naik ke atas, kalau merah dia turun, kalau hitam dia sideways. Nah, kenapa ada conteng? Sebagian ada yang conteng, sebagian enggak. Kalau ada conteng itu berarti dia kondisi ada bom yang bisa push naik ke atas. Ini depannya apa? 8,62 itu apa? Ini ada nilai kekuatan dari trennya untuk Australian dollar berbanding dengan Kanada dollar. Nah, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, Australian dollar itu sebenarnya berapa kuat totalnya. Lihat di sini, Australian dollar di nomor 1, dia paling kuat kondisinya. Untuk di time frame daily. Ini untuk di time frame weekly. Ini kondisi yang di saham. Nah, saham ini
Dari sini sampai kalau nggak salah kemarin itu LQ45. Ini daily, monthly, ini weekly. Ini saya ada masukin indeks customer good, financial, property, LQ45, era, infrastruktur. Ini nanti bisa dimasuk. Ini butuh 5 script ini. Di 4. Nah, ini butuh dimasukin ini di daerahnya, dia langsung otomatis menganalisa. Jadi kita sekilas lihat aja udah bisa. Ini ada tren, di depannya tren. Kalau ada conteng berarti dia lebih kuat. Nah, ini di belakangnya apa? Kan ini saya kasih gedein dulu ya. Ini kan di depan ada, di belakangnya ada angka. Angka ini menunjukkan apa? Angka ini menunjukkan dia kondisinya uptrend sesudah 15 candle. Kalau ini daily berarti dia udah 15 hari. ITMG, kita lihat benar nggak ITMG ya di daily ya. Ini ya, pas ini ya. Bukan dia di jempol. Nah, pas kan? ITMG di sini 15 ya. Bentar ya. Oh, sorry. Kelebihan 1 di sini. Nah, pas 15 kan? Dia scanningnya itu mendeteksi jempolnya. Nah, kalau yang lain lagi, ICBP dia udah kondisi turun, tren turun, udah 20 hari, bener nggak? Untuk yang kondisi daily ya. ICBP. Yang jempol ya. Nggak keluar lagi di sini. Bentar ya. Saya hapus semua aja lah. Ini ICBP 20. Kok nggak keluar ya? Ini kita lihat yang lain tadi, ini nggak tahu kenapa nggak keluar, ini mungkin ada error. HM sempurna dia naik 18 hari. HMSP jempolnya di ini ya, jempolnya. Ini ada jempol nggak kelihatan nggak ini kan? 18 hari ya, benar ya. GGRM 11 hari. GGRM nah ini kan benar 11 hari ya. Unilever 24 hari, cuma dia kondisi sideways. Dia ada di sini. Kondisi sideways dia. Dia udah memasuki kondisi sideways. Untuk forex juga sama. Forex misalnya ini forex kenapa ada angka ada enggak? Kalau dia udah lebih dari 5 hari dia tidak muncul lagi. Nah, saham kenapa saya munculkan? Soalnya saham cenderung agak lemot, enggak secepat di forex. Ini yang H4 Euro Australian Dollar, Euro Australian Dollar.
Euro, Australian dollar. Tadi berapa hari? 4 hari ya. Sorry. Nah, 4 hari. Kemudian ini nggak ada lagi, ini euro nggak, ini daily, ini nggak ada lagi, bentar ya. Ini GBP Japan Yen, time frame daily. Time frame daily GBP Japan Yen, time frame daily 4 ya. Oke, ada pertanyaan? Saya satu-satu baca dulu ya. Berarti saatnya mulai dari time frame H1, Pak Ardo. Itu kalau untuk EWI itu semua time frame bisa, tidak masalah. Mau time frame apa aja bisa. Misalnya saya mau time frame 5 menit, dia kan juga keluar. Cuma tunggu bentar, nah dia keluar juga. Jo, bagaimana jika harga tidak di daerah hijau? Apakah mesti sinyal hijau berikutnya? Maksudnya gimana ya? Misalnya ini ini kan dia minta buy ya, ke atas ya, benar nggak? Dia kan minta buy ke atas. Nah, tunggunya di daerah ini kan dia dan kemari. Nah, targetnya kemana? Targetnya di daerah ini aja, dia tipis. Dia harus lewatin ini dulu, baru dia capai ini. Lewatin ini dulu, lihat di daerah sini ada nggak? Kalau nggak ada, dia akan capai ini. Ini Aldo, kalau saya trading saya biasanya pakai time frame daily, baik di forex atau di indeks atau di saham. Saya tidak pernah pakai yang time frame kecil. Di layar saya muncul satu. Coba dicek, belum ada video. Saham tadi saya scanning saham saya udah coba. Oke. Itu apa, scanningnya dia hanya rekomendasi bahwa kondisi saham ini akan naik. Habis itu tidak langsung kita action. Dia tunggu beberapa hari untuk kesempatan kita cari daerah di mana. Ini cocok untuk kondisi kalau misalnya kita sibuk. Itu sangat cocok sekali. Dia butuh beberapa hari baru naik. Bentar ya. Oh, maksudnya kalau harga tidak capai di daerah apa? Kalau misalnya gini ya. Misalnya dia ada keluar sinyal buy. Kita antrinya di daerah ini, tidak kena sampai di sini aja. Ya udah tinggalkan aja, kan kemungkinan nggak dapat cuma kalau 10 kali cuma mungkin sekali. Misalnya ini, soalnya kesempatan masih banyak, kenapa kita mesti harus dapat gitu. Misalnya ini ada sinyal buy ke atas. Oke. Nah, kita cari di sini kan nggak ada dimanya ada di ini. Kita antri di sini, ternyata nggak dapat. Ya udah nggak apa-apa. Berarti itu bukan uangnya nggak mau ikutin kita. Kita abaikan aja udah. Cari yang lain aja. Kan kesempatan masih banyak.
Tunggu ya, saya satu-satu lihat dulu ya. Eh, daerah hijau itu ini nih saya back test saja. Ini misalnya ini ya, mulai dari sini ya. Ya demandnya kan udah muncul duluan sama supply-nya. Sinyalnya tidak bersifat terlambat dulu ya. Justru malah jauh lebih ke depan. Dia memproyeksikan ke depan. Pak Pilih mau beli contoh apa? Maksudnya contoh apa? Contoh analisa wave gitu. Time frame apa yang paling akurasi? Itu tergantung dari kita punya waktu untuk plotetin enggak. Kalau misalnya kita gunakan time frame 15 menit, berarti kan dalam jangka waktu 15 menit satu candle baru muncul, satu candle baru muncul. Nah, saya tidak bisa duduk setiap hari di depan komputer. Makanya saya gunakan time frame daily. Kalau misalnya ada yang waktunya sangat luang, dia bisa duduk di depan komputer. Ya, gunakan 15 menit nggak masalah. Kotak merah ini dia supply, ini hijaunya demand. Pasang, kalau misalnya kita udah tunggu di daerah sini, oke? Tunggu daerah sini, kemudian harga udah dapat jebol gitu, pasang stop loss. Biasanya kalau misalnya saya kondisi seperti ini ya, rencana pasang di sini, oke? Ini kan nggak ada buy ya. Kalau misalnya ada buy gini ya, daerah ini saya pasang di sini, ini kena, oke kan kena kan? Daerah ini kan kena. Saya pasang stop loss turun 1 fraksi atau 2 fraksi dari nilai terendah ini. Kalau dia jebol ya udah. Saham BBRI. Saham BBRI ini dia naik dulu. Ini sekarang kan dia sideways ya. Sideways naik sampai ke atas ke daerah ini dulu. Kemudian turun lagi. Ini hanya supply and demand, kita bisa kalau misalnya kita udah masuk psikologi kita gampang takut. Saya mau TP di mana? TP di daerah ini. Daerah merah ini kalau kita udah masuk. Nah, kalau saya udah masuk di sini, saya TP-nya di sini. Nah, saya kenapa bisa tahu di daerah sini? Ini adalah wave. Dia naik kemari dulu, kemudian sideways kemari. Habis sideways kemari, dia akan lanjut naik kemari. Nah, selesai ini gimana? Jatuh lagi. Benar. Kalau misalnya udah ada notifikasi bahwa dia udah rekomendasikan buy at demand. Kalau misalnya untuk di forex, sell on supply. Time frame itu disesuaikan. Kalau misalnya mau time frame apa? Tergantung dari situasi kita. Kalau misalnya kita orangnya panik kan, usahakan jangan pilih time frame yang kecil. Soalnya time frame yang kecil sangat liar.
Kalau saya di daily. Sekarang Pak Ardo ini apa biasanya sih kalau main di forex atau di saham? Saya mau tanya dulu. Forex, oke. Biasanya sih Bapak main di time frame apa? Saya boleh tahu, Pak Aldo biasa trading di time frame apa? Jam. Mungkin 1 jam atau H4 ya. Itu ya tergantung. Kalau misalnya ini saya aktifkan di sini ya. USD, Japan. Ini di belakang udah nggak bisa kelihatan ya. Saya aktifkan yang ini aja lah. Nah, kalau untuk 1 jam, ini kalau kondisi ini, saya buy di sini. Ini kan dia rekomendasi ya, rekomendasi buy. Saya buy-nya di sini. Berarti ini rentang waktu berapa lama? Anggaplah di sini saya udah nggak mau, saya keluar. Berarti lebih kurang 17 jam, 1 hari aja. Itu tergantung dari masing-masing punya mindset. Kalau biasa saya masuk minimal 3 bulan, 4 bulan baru saya keluar kalau di forex. Saya nggak mau langsung masuk sehari, 2 hari atau seminggu keluar, nggak pernah. Biasanya di atas 3 bulan baru saya keluar. Beli contoh DNA pada kondisi sideways gitu. Oke. Ini BBRI tadi mau tanya BBRI ya. Nah, kondisi BBRI kenapa ini mulai koreksi? Karena dia memang mencapai puncaknya. Dia udah keluar alfabet A B C D sampai FF itu paling tinggi. Dia udah berbarengan 4 kali di daily. Ya, dia memang harus koreksi dulu dan pas kena di daerah supply-nya. Koreksi dulu, istirahat dulu, baru nanti naik. Daerah sini kan, nah lihat. Daerah ini kan udah mulai start. Kalau misalnya kita mau jauh lebih awal untuk masuk, kita boleh perhatikan di H4. Di H4 kan ini udah rekomendasi daerah sini, daerah ini. X saja ini udah rekomendasi, mulai masuk. Trennya mulai naik. Biaya nginap saya di market internasional di Oanda tidak masalah. Dia sesuai dengan standar internasional. Tidak ada masalah. Apalagi kalau misalnya Bapak mau main di GIC tanpa ada biaya nginap segala. Kecuali di oil. Di semua pair dan hang index plus komoditi kecuali oil ya yang ada biaya nginap. Dan biaya nginap itu berlaku positif negatif. Nah, ini sekalian saya juga mau kasih suatu gambaran di GIC. Di GIC itu kalau kita trade selain dapat free komisi, free swap, kecuali oil ya, kita dapat dibayar lagi. Dibayar dari kalau satu lot itu dapat 5 GIC. Satu GIC setara dengan 14.600-an.
Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, ini yang dari Pak Philip Wijaya. Ya. Ini boleh diberikan contoh penggunaan DNA yang menunjukkan kondisi lagi bear sideway dan bull. Ini tadi udah dijawab belum ya, Pak? Sideway kan saya udah jawab kan tadi kan. Ini kalau dia mau lihat sideway ini nih. Bentar. Penggunaannya, ya untuk DNA-nya. Nah, ini kan dia sideway kan, mulai sideway nih. Ini muncul ini bintik ini mulai sideway. BBCA. BBCA. BBCA dia udah mulai keluar dari ring sideway. Ini makanya naiknya kan kencang kan, langsung push ke atas. Ini juga kondisi mau koreksi dulu, baru nanti lanjut naik. Ini koreksinya jauh lebih lama ya, bisa mungkin 1 minggu ke depan. Dow Jones mau lihat yang future atau yang apa? Nah ini Dow Jones. Nah ini kan dia udah keluar apa? Yang alfabet dia kan koreksi dulu, cuma koreksi kecil kemudian lanjut naik. Ini alfabet dia koreksi dulu kan, nah pelan-pelan naik lagi kan. Ini kalau saya aktifkan trennya, dia ngikutin terus trennya. Ini masih bisa naik nih. BJI. Ini Dow Jones selama ini terperangkap dalam kondisi sideways sepanjang ini. Cuma memang di dalamnya ada tren sangat lemah. Sama aja sih kalau future sama apa sama aja. Cuma ini udah dalam kondisi udah mencapai puncak, agak puncak dan mau koreksi dulu. Nah, kalau ini sampai ini kan udah sampai kemari, benar? Ini di daerah ini. Nah, ini ya. Nah, dia turunnya sampai ke mana? Ini kan ada ini. Eh, mau lihat wave-nya. Ini sampai kemari kan ini kan nggak kena kan? Benar nggak? Ini kan paling low-nya sampai kemari. Ini kan juga nggak kena kan? Berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Ini udah capai sangat dalam sekali. Dia terbuka lebar, segitiga terbuka lebar. Nah,
Ini kan berhenti di daerah sini kan. Oke. SAU tadi udah lihat, SAU turun dulu, SAU turun dulu. SAU lebih kurang turun sampai daerah ini. Daerah inilah, daerah range sini. Dia ini turun dulu, naik, akhirnya di sini, nanti naik lagi ke atas. Ini wave besarnya. Nanti baru naik lagi ke atas. Ini daily lo ya, daily lo ya. Naik lagi, turun. Kalau yang Dow akan naik dulu. Kayaknya udah cukup lah ya. Ya. Ini satu terakhir lah ya. Kenapa indeks dolar, kan ada tadi tanya indeks dolar. Satu lagi, gold turun. Goldnya kan turun. Indeks dolar kan naik. Tapi rupiah menguat. Benar? Kenapa kok bisa jadi gitu? Ini daily ya. Nah, ini kalau dilihat, ini yang merah putih itu bondnya Indonesia. Ini yang hitam putih itu bondnya Amerika. Nah, kita kan tahu kalau misalnya saya punya uang sebesar 1 triliun. Ada 2 bank, satu BCA, satu Bank Piko. Saya mau masuk di mana? Saya pasti masuk BCA dong. Kenapa masuk BCA? Karena uang saya sangat banyak, saya mau safety. Nah, kalau misalnya bank kecil atau bank kecil yang likuiditasnya kering, dia gimana menarik nasabah? Dia pasti menaikkan suku bunga dong, benar nggak? Nah, ini juga sama. Bondnya US ini berarti rate-nya naik. Indonesia rate-nya turun. Nah, kenapa gold turun kalau dibandingkan dengan US, tapi rupiah itu menguat dibanding US karena memang sih secara bond dia rate-nya turun. Kalau rate-nya turun berarti bondnya nilai dari bondnya itu meningkat. Ini nilai dari bond Indonesia, bentar ya. Bond Indonesia ini ID. Nah, ini nilainya menaik nih. Kalau ini saya off-kan dulu. Nah, dia kan berbanding terbalik. Dia harga jualnya naik, rate-nya turun. Banyak yang beli bond Indonesia. Makanya rupiah masuk terus, menguat.
Dolar masuk terus. Oke, oke ya. Udah sampai di sini dulu ya. Nggak ada lagi ya pertanyaan ya. Jangan lanjut lagi, capek. Nanti aja nanti. Ya Pak Suwandi, udah sementara ini dulu. Ya, Karena di sini juga yang join kan ada yang benar-benar baru, ada yang udah ngerti, ada yang memang udah expert. Nah, jadi tadi Pak Suwandi udah sharing ya cara penggunaan toolsnya. Ini juga nanti akan ada di rekaman. Kita ya. akan sharing ya. Informasi untuk manualnya bagaimana? Itu dia kenapa Anda perlu ikuti channel kami. Nanti kami akan invite Anda ke dalam grup ya. Di mana grup itu nanti per Juli kita akan bahas bagaimana menggunakan tools ini langsung ya di Oke. Telegram. Oke, Pak Suwandi. Oke, Thank you. makasih Berarti semuanya ya. pembahasannya disudahi ya. Ya. Siap. Baik, terima Oke, makasih kasih. semuanya Oke, ya. Oke. sampai jumpa. Ingat subscribe kami ya Ya. di Wisdom and Invest. Bye. Bye.